Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurunisa dari Kabupaten Cianjur, angkatan 45. Saya akan mensimulasikan P2K2 pada modul pengasuhan dan pendidikan anak. Itu pada sesi yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik, dan akan memperagakan langkah ketiga dan langkah kelima. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan belajar cara lain untuk menjadi orang tua yang lebih baik ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini sudah saling mengenal? Sudah ya? Sudah ya? Ya. Kan saling bertetangga, masa tidak kenal ya? Ya. Nah, sekarang saya minta Bapak dan Ibu menyebutkan atau menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang ada di temannya. Misalnya Bapak sebutkan atau sampaikan hal-hal positif yang ada di Ibu. Ibu juga bisa menyampaikan hal-hal yang positif ada di Bapak. Mengerti? Mengerti. Ya, siapa dulu? Mau Ibu dulu, Bapak dulu yang menyampaikan? Ya, Bu. Ya, silakan Pak. Sampaikan. Untuk menilai hal-hal yang positif antar tetangga, dan saya alhamdulillah bertetangga cukup lama. Kemudian ibu ini cukup baik dan ramah kepada tetangga sekitar. Ibu suka menolong, suka nyantunin anak-anak yang perlu dibantu. Terus ramah gitu, Bu. Ada lagi? Udah cukup. Diri KGR-an si ibunya. Pilih GR-nya. Ya. Ya, berarti tadi katanya Ibu itu ramah ya, baik juga, nah, suka menyantuni. Mudah-mudahan itu benar-benar ya Bu ya. Nah, sekarang giliran Ibu menilai sisi positif dari Bapak apa aja? Bapak ini sepengetahuan saya, dia orangnya bertanggung jawab sama anak-anaknya, juga baik, terus bertetangga baik juga, saling suka menolong yang lagi membutuhkan ya. Terus pokoknya semua hal ya yang dilakukan di masyarakat alhamdulillah baik. Itu alhamdulillah. Ya, jadi tadi menurut ibunya Bapak juga baik, suka menolong. Alhamdulillah ya, di sini ya pada baik-baik, pada saling tolong menolong. Nah, sekarang giliran saya mau tanya lagi, Pak, Bu. Bagaimana perasaan Bapak ketika ada yang memuji, ada yang mengatakan hal-hal positif terhadap Bapak? Apa perasaan Bapak? Perasaan yang saya rasakan ya, alhamdulillah senang sih, walaupun kadang di luar kesadaran kita kalau kita pernah melakukan hal-hal yang positif terhadap tetangga, karena ya diantaranya apa yang pernah kita lakukan kepada siapapun, baik apalagi keluarga sendiri, tetangga atau tetangga yang jauh, apa yang kita bisa lakukan, yang kita bisa bantu, kita bisa tolong, sebetulnya kita ya harus tetap tidak merasa bangga atau merasa pernah melakukan yang terbaik buat orang lain. Tapi secara pribadi ya syukur alhamdulillah kalau tetangga
saya bisa melakukan untuk orang lain. Demikian Bu. Jadi Bapak senang ya dapat penilaian yang positif dari tetangganya. Ya. Nah, sekarang Ibu, bagaimana Bu perasaannya ketika Bapak mengungkapkan, menyampaikan sisi positif dari Ibu itu sendiri? Ya pada dasarnya saya juga senang dibilang baiklah, dipandang baik sama tetangga. Tapi ya itu juga buat introspeksi diri. Benarkah yang dilakukan kita itu baik sama pandangan tetangga? Kalau misalkan memang baik, ya kita harus mempertahankannya lebih dan harus lebih baik. Saya ya alhamdulillah pokoknya saya senang gitu dibilang baik sama tetangga. Ya, terima kasih Ibu, Bapak sudah mengutarakan apa yang dirasakan ketika kita mendapat pemikiran positif dari teman-teman kita atau dari orang lain. Ya, pada dasarnya kita juga pada senang ya, Bapak Ibu. Ya. Pada senang dong kita dikasih atau dinilai hal yang positif. Alhamdulillah. Nah, jadi cara yang lain untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu yaitu selalu berusaha untuk melihat hal-hal yang baik pada diri kita masing-masing. Pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Jadi ketika kita berpikiran positif, pasti perilaku kita pun, tutur kata kita pun akan positif juga. Ya, Pak Bu? Iya Bu. Nah, selanjutnya pujian dari orang lain itu akan membuat kita merasa baik, merasa positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif, bertutur kata positif dan bertindak positif. Jadi dengan kita berpikir positif, kedepannya akan melakukan hal-hal yang positif juga. Gitu ya Bu, Pak? Nah, sekarang coba Ibu Bapak buka buku pintarnya di halaman 15. Ada? Ada. Nah, silakan Ibu tolong bacakan yang di buku pintarnya mengenai cara untuk mengubah berpikir negatif menjadi berpikir positif. Silakan dibaca Bu. Yang keras Bu. Iya, yang keras biar kedengaran sama yang lainnya. Pikiran negatif sama pikiran positifnya ya? Iya. Ya. Pikiran negatifnya. Ceroboh sekali aku. Di mana sih kuncinya? Pikiran positif. Harus diingat-ingat lagi. Di mana tadi meletakkan kuncinya? Aku mengurus banyak hal di rumah. Tidak apa, sesekali lupa meletakkan sesuatu di mana. Aduh, malu rasanya. Bajuku jelek sekali. Aku harus menghindar dari mereka. Yang penting hal positif, pikiran positifnya. Yang penting bajuku bersih, rapi, daripada beli baju yang bagus dan mahal, lebih baik untuk tabungan anak-anak. Pikiran negatif. Aku sering marah pada anak-anak, tidak sabar menghadapi mereka. Pikiran positifnya, aku kelelahan hari ini, makanya jadi marah-marah. Lain kali aku tidak akan begini. Aku akan minta maaf pada anakku karena sudah marah-marah tadi. Pikiran negatif. Apakah aku seburuk itu? Pikiran positif. Mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya. Aku tidak seburuk yang dia katakan. Aku orangnya sabar kok. Ya, Dan Bu. udah? Ya, terima kasih Ibu telah membacakan yang ada di buku pintar. Nah, itu kan sudah ada ya, sudah kelihatannya mana berpikir negatif, mana yang berpikir positif. Intinya kita harus berhusnuzon ya Bu ya, jangan suudzon terus ya. Nah, kedepannya coba Ibu dan Bapak praktekkan di rumah.
Ya, Insya berpikir Allah. positif. Jadi ibu dan bapak di rumah diusahakan selalu berpikir positif ke anak itu, jangan negatif terus Pak Bu. Iya. Ya, karena Insya anak Allah. juga akan ada sisi positifnya. Ya, jadi selalu usahakan kita berpikir positif agar menjadi dia akan agar kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Ya. Bapak Ibu, di sini ada yang orang tua tunggal? Tidak. Tidak. Ya, Bapak Ibu, apabila di sini ada yang orang tua tunggal, tidak masalah dalam pengasuhan, tetap bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Dengan kan biasanya ada orang yang membantu ya dalam mengasuh ya di rumah. Nah, asal yang ikut mengasuh, ikut mendidik anak bisa satu pengetahuan dengan kita. Jadi jangan timpang tindih, jangan berbeda ya Pak Bu ya. Iya, Ya. Bu. Sekarang Bapak, saya mau tanya lagi nih. Ya. Bapak apa saja sih pernah ikut andil dalam mengasuh anak? Ya pasti Bu. Kegiatan apa aja sih yang biasanya Bapak lakukan bersama anak di rumah? Jadi kalau keseharian di waktu libur, saya kan biasa ke kebun, kalau kebun kecil-kecilan, punya Iya. orang. Ya. Nah, pas mau berangkat saya suka ajak. Supaya apa? Supaya anak itu bisa belajar untuk mandiri. Karena tidak mungkin, hal yang tidak mungkin gitu, dan pasti antara anak dan orang tua itu bisa berpisah. Maksudnya berpisah tuh bisa dengan jarak atau dengan usia. Kalau hari-hari sekolah, waktu sekolah yang tidak seperti sekarang gitu. Sekarang Bu aya naon teh daring atau daring ya. Nah itu kalau waktu itu kadang namanya juga anak disuruh bangun lebih awal, ya masih timpol-timpol gitu. Itu supaya mereka itu bisa mengatur waktu dan memanfaatkan waktu. Kalau sore hari atau setelah maghrib ya suruh nyiram tanaman yang ada di halaman. Yang di halaman rumah tuh alhamdulillah itu ada bawang, tadi yang begang-begang gitu bawangnya. Dipupuk. Tuh terus ya itu kalau libur sekolah ya diajak ke kebun belajar bersihin rumput atau cara-cara cocok tanam, baik tanam singkong atau tanaman yang lainnya, supaya anak itu bisa berpikir lebih terarah dan dewasa gitu Bu. Gitu. Jadi Bapak sering mengajak kegiatan sehari-hari Bapak ya, dari Iya. mulai berkebun ya, terus suka membantu anak dalam belajar. Suka Bu. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Bapak ketika ada waktu luang bersama anak? Nah kalau perasaannya senang karena ya secara yang seperti yang sama-sama kita ketahui, salah satunya betulnya tuh kita kalau makan disarankan dan disunahkan tuh untuk makan bersama. Tujuannya apa? Nah di situ kita kan saling merasakan antar orang tua dan anak, yaitu untuk belajar bersama untuk sama-sama
merasakan karakter anak dan orang tua. Di situ nah, supaya anak itu bisa kedepannya tuh bersosialisasi atau bertetangga dengan bermasyarakat untuk masa depan mereka. Nah, itu perasaan seneng sih kalau kita lagi kumpul-kumpul karena kan bisa canda gurau, karena ya untuk saya tuh hiburan yang ke tempat itu atau mahal dari mana Bu, ya disitulah cari-cari senang untuk saya dan anak-anak itu Bu. Ya, jadi Bapak senang ya ketika ada waktu bersama anak sama keluarga ya Pak ya? Iyalah. Nah sekarang saya mau tanya sama ibu-ibunya. Iya. Ibu, bagaimana perasaan ibu saat ayah ikut andil dalam mengasuh anak di rumah? Ya kalau buat saya sih bahagia sekali karena mendidik anak itu ya harus bersama-sama, soalnya kita kan kadang-kadang beda pendapat nih Bu. Jadi kalau kita bersamaan saling mendidik anak, ya kita saling mengoreksi, saling menutupi atau yang baiknya di mana, yang buruk di mana. Jadi kita ya bisa sharing juga, bisa saling minta pendapat, kita betul disangka saling melengkapi. Soalnya kadang-kadang seorang ibu tuh kan karena capek dengan pekerjaan rumahnya, kadang-kadang bawaannya tuh kalau anaknya sering bikin kesel, ya begitulah. Makanya kalau bapaknya ikut andil, saya lebih senang lagi. Jadi ibu juga senang ya? Alhamdulillah. Senang bisa dibantu ya dalam mengasuh anak. Ketika ibu lagi capek, ibu merasa ada yang bisa mengawasi anak ya Bu ya? Nah, terima kasih Bapak Ibu atas penyampaiannya. Nah, sekarang kita simpulkan. Ayah tetap bisa memanfaatkan waktu bersama anak untuk menunjukkan perhatiannya ya Pak ya? Ya. Banyak kegiatan yang bisa ayah lakukan bersama anak, dari mulai menyelesaikan tugas dari sekolahnya, mendengarkan cerita-cerita anaknya gitu ya. Ketika di sekolah bersama teman-temannya cerita-cerita anaknya. Terus sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus itu akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosialnya dan prestasi akademik di sekolah. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Nah, jadi cara yang lain untuk menjadi orang tua yang lebih baik yaitu dengan saling bekerja sama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak, saling bantu ya Pak Ibu. Nah, itu cara lain dalam menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Nah, sekarang coba Ibu nanti ketika pulang dari sini dipraktekkan lagi Bu. Ya Pak, dipraktekkan lagi. Nanti ketika pulang, Ibu dan Bapak berdiskusi sama pasangannya masing-masing di rumah. Ya. Diskusikan bagaimana sih pengasuhan anak itu di rumah. Ya. Gitu ya Pak, Bu? Tuh.